Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah instrumentasi tes. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai tes intelijensi. Ikutin terus ya. Sebelumnya, perkenalkan 5 anggota dari kelompok 3, yaitu Anissa Dwi Ramadhani, Dinda Zahra, Mahdania Tunggal Dewi, Meli Handayani, dan Nada Septiani Nursyis. Materi pertama mengenai pengertian tes intelijensi. Menurut Cohen and Swerdlik pada tahun 2009, tes intelijensi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam mengasesmen individu. Selanjutnya, definisi dari tes intelijensi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu tes dan intelijensi. Tes dalam konteks tes psikologi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur atribut psikologi pada individu. Sedangkan intelijensi merupakan macam-macam kemampuan yang dimiliki oleh individu yang sesuai dengan rentan usianya. Nah, berdasarkan 2 definisi tersebut, memberikan gambaran bahwa intelijensi terdiri dari banyak jenis kemampuan dan berbeda tingkat kemampuan pada masing-masing usia. Secara umum, kemampuan-kemampuan tersebut terdiri dari mampu mendapatkan dan menggunakan pengetahuan, berpikir logis, membuat perencanaan yang efektif, mengartikan persepsi, membuat keputusan dan pemecahan masalah, memahami konsep visual, dapat fokus memberikan perhatian, dapat menggunakan intuisi, mengucapkan kata-kata dan memikirkan hal-hal yang sesuai dengan lingkungan, serta mampu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri pada lingkungan baru. Selanjutnya, materi kedua mengenai hakikat tes intelijensi. Beberapa psikolog berpendapat bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan tunggal dan umum yang dimiliki seseorang dalam taraf yang berbeda-beda dan diterapkan ke berbagai jenis tugas. Meskipun pengukuran intelijensi yang bermacam-macam memberikan hasil yang tidak persis sama, hasil-hasil itu berkorelasi satu sama lain. Individu yang memperlihatkan skor tinggi di satu pengukuran cenderung memperlihatkan skor yang tinggi. Selanjutnya, mengenai hakikat intelijensi, belum ada kesesuaian pendapat antara para ahli. Variasi dalam pendapat nampak bila pandangan ahli yang satu dibandingkan dengan pendapat ahli yang lain. Pendapat-pendapat itu antara lain, yang pertama, menurut Terman, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang kedua, menurut Thorndike, intelijensi adalah kemampuan untuk memberikan respons yang tepat atau baik terhadap stimulasi yang diterimanya. Misalnya, orang mengatakan meja bila melihat sebuah benda berkaki 4 dan mempunyai permukaan yang datar. Maka, semakin banyak hubungan atau koneksi yang semacam itu yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin intelijenlah orang tersebut. Pendapat yang ketiga, menurut Wechsler, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Pendapat yang keempat, menurut Breckenridge dan Vincent, mereka berpendapat bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk belajar, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah baru. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka kami mengartikan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk mencapai prestasi. Materi yang ketiga mengenai tujuan tes intelijensi. Tes intelijensi dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Tujuan yang pertama, tes intelijensi digunakan untuk mengetahui apakah seseorang anak sudah cukup matang untuk diterima di kelas 1 sekolah dasar atau belum. Tujuan yang kedua, tes intelijensi bertujuan untuk mengadakan seleksi terhadap calon siswa atau mahasiswa. Tujuan yang ketiga, tes intelijensi bertujuan sebagai salah satu informasi dalam mengadakan diagnosis kesulitan belajar. Tujuan yang keempat, tes intelijensi bertujuan untuk mengelompokkan murid-murid berdasarkan IQ mereka. Tujuan yang kelima, tes intelijensi bertujuan sebagai bahan untuk meramalkan kemungkinan sukses atau tidaknya seseorang anak di perguruan tinggi.
Selanjutnya, materi keempat mengenai jenis-jenis tes intelijensi. Bentuk tes intelijensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tes intelijensi untuk anak-anak, kedua, tes intelijensi untuk remaja sampai dewasa, dan yang ketiga, tes intelijensi untuk tunarungu. Bentuk yang pertama, tes intelijensi untuk anak-anak terbagi menjadi 4. Yang pertama, tes Binet. Tes Binet-Simon dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis, yang digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Tes Binet dengan skala Stanford-Binet berisi materi berupa sebuah kotak yang berisi berbagai macam mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak, 2 buah buku kecil yang berisi cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan yang berfungsi untuk mencatat jawaban beserta skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan dalam pemberian tes. Tes Binet ini termasuk dalam tes yang bersifat individual dan memberikan soal-soalnya secara lisan. Yang kedua yaitu WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini dikembangkan oleh David Wechsler dan dipublikasikan pada tahun 1939 yang digunakan untuk mengukur fungsi intelektual yang lebih global pada anak usia 8-15 tahun. Tes WISC terdiri atas tes verbal dan tes performance. Melalui tes WISC dapat mendeskripsikan berbagai aspek kecerdasan anak dan dapat mengukur kemampuan kognitif seseorang dengan melihat pola-pola respons pada tiap-tiap subtes yang telah standarisasi, sehingga dapat langsung dikonversi raw score-nya menjadi standar score yang tercantum dalam buku pedoman WISC. Tes yang ketiga yaitu WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence yang dikembangkan oleh Wechsler, yang dirancang dan ditunjukkan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat anak mulai masuk ke taman kanak-kanak hingga umur 6 tahun saat anak mulai masuk ke sekolah dasar. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik atau keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Tes yang keempat yaitu TIKI dasar. TIKI atau Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. TIKI dasar merupakan tes intelijensi yang diperuntukkan untuk anak-anak yang ada pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama kelas 2 untuk mengukur intelijensi dengan berhitung angka, penggabungan bagian, eksklusi gambar, hubungan kata, membandingkan beberapa gambar, labirin, menghitung huruf, mencari pola, eksklusi kata, dan terakhir mencari segitiga. Bentuk yang kedua yaitu tes intelijensi untuk remaja sampai dewasa. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, TIKI menengah dan TIKI tinggi. TIKI menengah diperuntukkan untuk anak yang berada pada tingkat sekolah menengah pertama, kelas 3 hingga sekolah menengah atas yang dilakukan dengan berhitung angka, penggabungan bagian, menghubungkan kata, eksklusi gambar, berhitung soal, meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, bayangan cermin, berhitung huruf, membandingkan beberapa benda, dan terakhir adalah pembentukan kata. Sedangkan TIKI tinggi merupakan tes yang memiliki tingkat yang lebih sulit dari tingkatan sebelumnya, yang diperuntukkan bagi individu yang ada pada tingkat perguruan tinggi serta orang dewasa, yang dilakukan dengan cara berhitung angka, penggabungan bagian, menghubungkan kata, abstraksi nonverbal, deret angka, meneliti, membentuk benda, eksklusi kata, bayangan cermin, menganalogi kata, bentuk tersembunyi, dan terakhir adalah pembentukan kata. Yang kedua yaitu WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale yang dikembangkan oleh David Wechsler karena ketidakpuasannya terhadap batasan dari teori Stanford-Binet dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa.
David Wechsler kemudian meluncurkan tes kecerdasan baru yang dikenal sebagai WAIS ini pada tahun 1955 yang digunakan oleh orang dewasa pada usia 16-75 tahun atau lebih yang digunakan secara individu. Tes intelijensi ini memiliki 6 subtes yang terkombinasi dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Tes yang ketiga yaitu SPM atau Standard Progressive Matrix adalah tes intelijensi yang dirancang oleh J.C. Raven pada tahun 1936 serta diterbitkan pertama kali di tahun 1938 yang digunakan untuk mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes SPM ini yang digunakan di Indonesia merupakan hasil revisi pada tahun 1960. Tes ini mengungkapkan faktor general atau kemampuan umum seseorang. Tes SPM digunakan secara individual atau klasikal dan waktu penyajian yang dibutuhkan yaitu 30 menit. Yang keempat yaitu CFIT atau Culture Fair Intelligence Test merupakan salah satu tes intelijensi yang sering digunakan oleh psikolog dan lembaga psikologi di Indonesia. Pertama kali tes intelijensi CFIT ini dikembangkan oleh Raymond B. Cattell pada tahun 1940. Tes ini dikembangkan sebagai tes nonverbal untuk mengukur Fleet Intelligence atau GV. Tes CFIT ini memiliki 3 jenis skala, yaitu skala 1 ditunjukkan untuk usia 4-8 tahun, skala 2 ditunjukkan untuk usia 8-13 tahun, dan skala 3 ditunjukkan untuk individu dengan kecerdasan di atas rata-rata. Bentuk yang ketiga dan yang terakhir yaitu tes intelijensi untuk tunarungu, yaitu ada satu yang disebut dengan SON. SON merupakan akronim dari Snyder's-Omen Non-Verbal Scale yang merupakan salah satu tes intelijensi nonverbal yang digunakan untuk individu dengan rentan usia 3-16 tahun yang dapat digunakan dalam kondisi normal maupun individu dengan disabilitas seperti tunarungu. Alat tes ini dapat digunakan oleh individu dengan tunarungu dikarenakan tes SON ini berbentuk puzzle dan rangkaian gambar yang perlu dicocokkan dan peserta tidak dituntut untuk menjawab perintah yang diberikan. SON sendiri dirancang mulai pada tahun 1939 sampai 1942 di Amsterdam dan kemudian dalam perkembangannya banyak dilakukan revisi-revisi pada item alat tes ini. Selanjutnya, materi kelima mengenai fungsi pengukuran psikologis dalam bimbingan. Dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama dilihat dari segi klien. Berfungsi untuk membantu siswa atau klien mengenal dan mengerti keadaan psikisnya yang menyangkut potensi psikis dan prestasinya, serta kelemahan dan kelebihan dalam aspek psikis yang dimilikinya. Yang kedua, jika dilihat dari proses layanan bimbingan, pengukuran psikologis mempunyai fungsi beberapa, yaitu prediksi, diagnosa, dan monitoring. Dan yang ketiga, jika dilihat dari segi konselor, dapat membantu konselor dalam memahami diri kliennya sehingga dapat menetapkan bentuk layanan bimbingan yang sesuai dengan keadaan dan pribadi klien sendiri. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.